Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, uji materi Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 kembali digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi hari kemarin. Gugatan uji materi Undang-Undang Hak Cipta ini berkaitan dengan kasus tuntutan pencipta lagu pada para musisi yang marak terjadi belakangan ini. Salah satu permohonan mereka adalah meminta hak MK, maksud kami MK membolehkan penyanyi membawakan lagu tanpa izin pencipta lagu asalkan membayar royalti. Dalam uji materi ini, hakim juga meminta penegasan bahwa pemerintah terkait dengan yang wajib membayarkan royalti dalam pertunjukan seni musik. Hal ini harus segera diupayakan agar tidak ada musisi yang saling tuntut lagi. Diperkenalkan tambahan 28 yang hadir silakan. Dengan royalti. Apakah itu terhadap pencipta atau pemegang hak yang sudah mendaftarkan ke LMK atau LMKN, sehingga itu menjadi titik tonggak atau pijakan bahwa sehingga kewajiban untuk membayar royalti itu sudah melekat karena sudah bekerja sama atau melakukan perjanjian dengan LMK. Sementara di ketentuan atau yang dijelaskan Prof tadi bisa jadi antar privat ini, antara pencipta maupun pemegang hak dengan pihak yang menyanyikan lagu ini tidak mau mendaftarkan ke LMK tapi direct langsung. Dia tidak mau melibatkan LMK. Nah, artinya apakah kemudian kalau terhadap yang langsung itu titik tonggaknya di mana, titik tolaknya di mana bahwa itu kemudian punya hak tagih. Sementara juga ada pihak lain yang memang sengaja tidak mau memungut royalti itu. Nah, untuk yang tidak melakukan melibatkan LMK, bagaimana kriteria atau parameternya bahwa ini sudah muncul hak tagih atau hak keperdataan secara privat itu terhadap royalti itu, Bro? Ini kan ada beberapa posisi yang kemudian bisa menjadi agak confuse kan. Silakan Prof dijelaskan dari pertanyaan pemerintah juga dari para pihak dan para hakim, majelis hakim tadi. Silakan. Penggunaan wajar, di mana penggunaan wajar itu tidak dianggap sebagai pelanggaran. Pasal 43 huruf A mengatakan bahwa bukan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah publikasi, kemudian perbanyakan dan seterusnya lagu kebangsaan antara lain. Kenapa? Karena lagu kebangsaan ini memang harus disosialisasikan terus-menerus, didiseminasikan, digunakan. Jadi ketika dia dipaksa untuk harus membayar royalti, akan banyak orang tidak mau melakukan itu. Padahal ini adalah satu kewajiban warga negara untuk mengenal lagu kebangsaannya. Jadi dia masuk di fair use. Kalau ada yang mengatakan dia sudah public domain karena usia dan seterusnya, itu juga bisa diukur misalnya dari 70 tahun setelah meninggal. Tetapi undang-undang ini dari awal mengatakan meskipun belum memasuki tahap itu, penggunaannya adalah fair use atau penggunaan wajar yang dianggap tidak melanggar. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan hak cipta yang dilakukan di pesta perkawinan, ya, kemudian penggunaannya secara ya tadi di warung-warung dan lain-lain. Pemirsa, tarif royalti musik telah diatur secara resmi dalam keputusan Menkumham. Dan berikut ketentuan tarifnya. Pemirsa, untuk seminar dan konferensi Rp500.000 dengan pembayaran minimal setahun sekali. Untuk restoran dan kafe sebesar Rp60.000 per kursi per tahun, baik untuk pencipta dan juga pemilik hak. Untuk bar bistro sebesar Rp180.000 per meter persegi per tahun, baik untuk pencipta maupun pemilik hak. Kemudian untuk konser musik ada dua skema penghitungan berbeda untuk tiket berbayar dan juga konser gratis.
Sementara untuk klub malam, pemirsa dan juga diskotik, tarif yang dikenakan sebesar Rp250.000 per meter persegi per tahun untuk pencipta. Sementara untuk pemilik hak Rp180.000. Adapun bank dan kantor dikenakan yakni Rp6.000 per meter persegi per tahun. Kemudian untuk bioskop, Rp3,6 juta per layar per tahun. Sementara di transportasi umum seperti pesawat, kereta, dan juga kapal, tarif berdasarkan jumlah penumpang, harga tiket, serta durasi musik. Kemudian untuk pameran atau bazar, pemirsa, tarif sebesar Rp1,5 juta per hari. Sementara untuk nada tunggu telepon, Rp100.000 per sambungan telepon per tahun. Pemirsa, royalti musik di ruang publik terus menuai kontroversi. Penggunaan lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman pun menjadi sorotan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman yang kerap dimainkan di berbagai acara kenegaraan menjadi sorotan. Dalam sidang uji material Undang-Undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta akhir Juli lalu, Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyinggung jika merujuk pada ketentuan hak cipta secara harfiah, maka W.R. Supratman sebagai pencipta lagu Indonesia Raya bisa saja menjadi orang terkaya di Indonesia. Kalau kita mengikuti pasal ini letter luck, orang yang paling kaya di Indonesia adalah W.R. Supratman. Apalagi mendekati 17 Agustus semuanya di Indonesia nyanyi Indonesia Raya. Berarti kalau begitu apa yang disampaikan oleh Pak Marulam, bahwa penciptaan lagu itu mempunyai fungsi sosial ya berarti ya. Iya kan? Bayangkan coba kita lagu Indonesia Raya. Ya, berapa tahun dinyanyikan oleh orang seluruh Indonesia, baik di tingkat PAUD sampai di tingkat lembaga negara. Itu kalau model penafsiran yang sekarang baru rame, itu ahli warisnya paling kaya sedunia itu. Ya kan? Berarti prinsip bahwa penciptaan lagu mempunyai fungsi sosial di Indonesia memang harus begitu sepertinya, ya kan Pak Marslan? Saya akan sampai ke situ. Pernyataan ini dibantah oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. LMKN menyebut lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sudah public domain. Tidak ada hak ekonomi di dalamnya, namun ada kewajiban menulis nama pencipta lagu sebagai hak moral. Sementara menurut pasal 28 Undang-Undang Hak Cipta, lagu atau musik berlaku selama hidup pencipta. Kemudian terus berlanjut selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. W.R. Supratman sendiri meninggal dunia pada 17 Agustus 1938. Meski berstatus milik publik, namun lagu Indonesia Raya tidak boleh digunakan untuk komersial. Tidak hanya itu, nada, irama, hingga lirik tidak boleh dirubah untuk maksud buruk. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku usaha tengah menghadapi polemik menggunakan musik di ruang komersial. Ya, mereka diwajibkan membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Kita simak pembahasannya bersama dengan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, Joni Maukar, dan Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, Maulana Yusran, bersama dengan rekan kami, Herjuno Syaputra, dalam program Sindo Sore berikut ini. Keberatan utama PHRI terhadap kewajiban bayar royalti ini kan memang tadi membebani para pelaku usaha, baik itu perhotelan dan restoran. Bang Maulana. Ya, pertama yang harus saya sampaikan itu bahwa musik itu selama ini pemahaman dari masyarakat ya. Karena kenapa saya bilang masyarakat? Pelaku usaha itu dari berbagai macam sektor dan skillnya, skalanya. Nah, jadi lebih tepat saya bilang masyarakat, jadi seluruhnya, karena ini sudah melibatkan seluruh publik yang
banyak menafsirkan hal-hal yang berbeda gitu. Oke. Nah, kita tahu bahwa undang-undangnya juga sudah lama, tapi tafsir dari masyarakat itu masih berbeda jauh gitu loh. Nah, tentu pada saat mereka sudah mulai memahami, mereka akan melihat bahwa musik itu bukan lagi sesuatu yang bisa semaunya mereka putar, tapi pada saat mereka memutar di tempat usaha itu, mereka harus punya kewajiban untuk membayar royalti. Nah, tentu dengan membayar royalti ini menjadi suatu kewajiban tetap mereka. Mereka harus berhitung dalam membuat usaha itu bahwa musik itu diperhitungkan menjadi satu biaya tetap. Setiap operationnya, hotel maupun restoran atau tempat-tempat horeca yang lainnya kan gitu. Nah, itu dulu tuh standarnya di situ. Dan polemik itu menjadi ada di sana karena mereka tidak pernah memperhitungkan musik itu sebagai suatu biaya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kasus Miga Cuan ini kan menjadi semakin meningkat ya. Sebenarnya sepanjang 2016 itu kami menghadapi berbagai banyak pertanyaan dari berbagai baik itu restoran atau hotel terkait masalah royalti ini, karena memang kasus-kasus somasi dan seterusnya itu memang terjadi di berbagai daerah sebenarnya. Tapi yang kasus yang paling besar itu kan yang kejadian yang didengar yang viral itu adalah Miga Cuan. Apa yang menjadi keberatan kan salah satu yang menjadi keberatan juga selain tadi mereka menilai bahwa tarif itu masih mereka rasa mahal, yang kedua adalah biasanya pada saat mereka berinisiatif untuk membayar, mereka juga ditagih mundur. Jadi tahun sebelumnya, sebelum mereka inisiatif, misalnya ada mau membayar tahun 2025. Pada saat mereka ingin membayar, mereka juga ditagihkan tagihan ke belakang. Nah, hal seperti ini menjadi selalu menjadi polemik. Dan yang terakhir yang paling penting lagi, bahwa mereka kan yang kita dengar ya kemarin terakhir ada Suara Burung lah, belum lagi kemarin ada Indonesia Raya juga. Nah, ini menjadi dinamika yang menjadi kebingungan bagi mereka, bahwa mereka menganggap yang free royalty itu bisa dipasang senatnya, padahal undang-undangnya tidak mengatakan itu gitu loh. Bahwa undang-undangnya setiap di tempat komersial, ya di tempat usaha, apapun itu mau diputar dari platform apapun, dari bentuk apapun itu tetap harus bayar gitu. Baik. Menjadi kerancuan kan, sementara setiap hari itu ada aja nih pencipta yang mengatakan lagunya free lah, jangan takut lah dan seterusnya. Ini makin memperkeruh suasananya. Tadinya mereka mulai paham jadi makin kisur lagi gitu loh. Nah, ini hal seperti ini yang kira-kira sebagai gambaran besar keberatannya, Mas. Baik, itu jadi poin-poin yang PHRI tadi merasa keberatan ya. Saya langsung ke Bang Joni. Bang, kalau kita bicara ini polemik ini kan, memang tafsirnya bisa sangat liar dan juga ya sekarang ada lagi diuji seperti undang-undangnya. Dari LMKM sendiri, apa yang harus mungkin dipahami terlebih dahulu terkait penarikan royalti yang saat ini ramai dibicarakan? Plus, jadi tadi kan ada yang menyebutkan bahwa penciptanya tidak masalah, tapi royaltinya juga tadi ada yang jalan, ada yang tidak. Anda melihatnya seperti apa? Apa yang harus kita pahami dulu, Bang ini, Bang Joni? Mungkin sebelum saya jawab, saya mau masuk ke narasi dari Bung katakan tadi itu, bahwa keberatan PHRI adalah ini. Saya tidak melihat adanya keberatan PHRI. Malah PHRI dari pernyataan Pak Maulana, sekjennya, menyatakan bahwa ya undang-undangnya sudah memang begitu. Kalau kita mau melakukan penggunaan lagu atau musik di tempat usaha kita, maka kita harus membayar royalti. Jadi tidak ada keberatan dari PHRI. Mungkin yang digarisbawahi adalah kita masyarakat ini menjadi berpolemik dan menjadi bingung ya akibat banyaknya komentar-komentar yang sorry to say juga banyak yang menyesatkan, kan begitu. Nah, kita semua harus mengacu kepada undang-undang. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, saya itu selalu mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang mempunyai moral. Makhluk bermoral itu adalah makhluk yang menghargai hak-hak orang lain. Kalau saya menggunakan tanah orang, saya menyewa, saya membayar. Kalau saya menggunakan kendaraan orang, saya menyewa gitu.
Nah, kalau saya menggunakan karya cipta orang untuk kemanfaatan saya, kok gratis? Itu logika yang terbalik, kan seperti itu. Nah, kalau kita menyatakan kita mempunyai moral, maka kita menghargai hak itu. Gitu. Nah, kalau kita bertolak dari moral kita, menghargai hak orang lain, maka tidak menjadi masalah untuk membayar royalti. Dengan menggunakan musik, saya mendapatkan kemanfaatan ekonomi. Orang Betawi bilang, itu kita bagi-bagi rezeki. Jangan kita sendiri, lalu yang lagunya kita perdengarkan itu tidak mendapatkan haknya. Karaoke, kalau tidak ada lagu, tidak ada itu karaoke, tutup. Gitu. Oke. Park, restoran, dan lain-lain gitu. Nah, jadi kita bertolak dari situ. Nah, jadi sebenarnya sesungguhnya